Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel ini akan mengangkat kisah-kisah baik dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Oke, bagi sahabat channel Zakir yang memiliki kisah-kisah dan mau diceritakan kisahnya agar sahabat yang lain itu bisa meniru kalau kisahnya itu memang mendidik dan bagus, dan jangan ditiru kalau kisahnya itu memang kurang bagus ya. Dan insya Allah nanti nama dan lokasi akan saya samarkan ya sahabat channel Zakir. Silakan saja hubungi admin atau komen ya, untuk bisa langsung komunikasi dengan saya dan menceritakan kisahnya, dan insya Allah saya buatkan video kisahnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan membuat video dari narasumber atau subscriber ya, yang sudah komunikasi dengan saya, yang akan diberi judul perebutan batas lahan rumah berujung warungnya sepi atau berujung kepada kesirikan ya, begitu sahabat channel Zakir. Oke, langsung saja saya mendapatkan satu kisah dari jauh ya sahabat channel Zakir. Itu katanya dia itu habis bebersih tempat atau lahan sekitar rumahnya dari energi-energi yang tidak baik gitu ya sahabatnya terakhir. Pada saat itu si teman saya ini atau narasumber ini memiliki toko kelontong, yaitu berbahan keringan ya. Karena video sebelumnya pernah saya upload itu ya, Mbak N itu, video Mbak N kan sayur mayur yang terlihat busuk. Kalau ini berbeda lagi ya sahabat channel Zakir, yaitu kiosnya si Pak R ini ya, Pak R ini atau warungnya itu selalu buka di pagi hari, tapi tidak ada pembelinya, atau pembelinya itu bisa dikatakan bisa terhitung ya, dalam setiap harinya itu hanya keluarga yang dekat saja yang membeli dagangannya. Nah, lama kemungkinan juga kan merasa agak bingung ya, kenapa ini tetangga yang lingkungan sekitar kan banyak ya pemukiman itu dari jalur itu kan, di situ ada toko itu, toko sembako dan lain-lain lah istilahnya, tapi sayur mayur tidak ada ya sahabatnya Zakir. Itu malah membelinya itu jauh atau dilewati saja seperti itu. Nah, si Pak R ini akhirnya kan bingung ya sahabat channel Zakir, kenapa katanya di dalam hati Pak R ini kok warung saya kok pembelinya hanya orang-orang terdekat saja, seperti keluarga sendiri saja, orang lain kok tidak ada pernah yang mampir tuh. Terus kalau tetangga yang lain itu berpapasan atau berada di kebun atau di mana, dia juga bertanya, Pak R, kenapa katanya dagangan sampean itu tutup terus? Tuh, orang kemarin juga saya pengen beli rokok, beli mie instan, katanya malah tutup. Ya udah saya bablas aja ke depan gang sana, dekat jalan raya, akhirnya belinya. Si Pak R ini kan kemungkinan bingung juga ya di dalam hati atau pikirannya.
Orang saya buka Pak, katanya. Saya buka itu setiap hari buka, nggak pernah tutup kecuali ada keperluan, itu kan keluar kota atau ada acara begitu. Tapi waktu kemarin saya lihat tutup. Oh Bapak waktu lewat kapan? Itu 2 hari yang lalu. Oh itu saya ada di rumah Pak, itu buka Pak, saya buka itu. Oh ya mungkin katanya mata saya kali ya, katanya. Kata tetangganya itu yang mengira warungnya itu tutup itu. Nah itu bukan 1-2 orang yang mengatakan kalau kiosnya Pak R ini selalu tutup ya sahabat channel Dakir. Jadi terlihatnya itu selalu tidak buka warungnya, padahal warungnya selalu buka, juga ada pembelinya, itu hanya dari kalangan keluarga sendiri. Itu bukan 1-2 orang yang mengatakan kalau warung Pak R itu selalu tutup. Akhirnya Pak R itu berpikir, kenapa ya kok begini? Nah, tiba saatnya Pak R itu memiliki ide ya sahabat channel Dakir. Idenya apa? Wah, kalau seperti ini saya harus menanyakan pada orang yang mengerti. Kenapa warung saya buka tapi kok katanya tutup? Atau orang-orang yang mau beli malah belinya di depan gang yang dekat jalan raya itu kan. Selalu dilewati setiap hari. Akhirnya menemuilah kemungkinan orang yang ngerti gitu ya. Itu akhirnya si Pak R ini meminta tolong pada orang tersebut untuk melihat dengan secara sisi keanehannya ini di mana kok warung saya buka tapi kata tetangga dan orang-orang yang mau beli itu terlihatnya tutup. Kenapa itu? Gitu kan. Nah akhirnya diberikanlah jawaban sama orang tersebut itu yang komunikasi sama Pak R ya, untuk dicarikan solusi. Ada mendapatkan solusi, si orang tersebut ini bertanya sama Pak R, Pak R, apakah Anda itu pernah berselisih dengan tetangga yang dekat masalah urusan batas tanah, begitu kan ya. Lalu Pak R itu ingat kemungkinannya pernah berselisih dengan tetangga masalah batas lahan tanahnya. Kata orang tersebut, oh ya sudah kalau memang pernah, tidak apa-apa begitu. Lalu Pak R itu bertanya pada orang tersebut ya, sahabat yang terakhir, maksudnya itu apa Pak? Oh ya maksudnya tidak apa-apa Pak R. Nanti gini saja, sudah itu mah bukan apa-apa, cuman hanya bertanya pernah berselisih atau tidak, seperti itu. Kalau pernah ya kemungkinan nanti harus saling memaafkan saja, begitu ya sahabat channel Dakir. Si Pak R ini kan merasa bingung, oh iya pernah ada tetangga saya yang kenyataannya itu bertahun-tahun pernah berselisih dan juga tidak pernah membeli di warung Pak R ini ya. Dapatlah solusi dari orang tersebut Pak R ini untuk melakukan satu ritual pembersihan lahan dari energi yang tidak baik ya sahabat channel Dakir. Orang tersebut memberitahukan pada Pak R atau Pak R sendiri mengisahkan pada saya bahwasanya Pak R harus menabur garam selama 7 malam pada sekitar rumah atau lingkungan rumah juga dagangannya seperti itu. Tapi harus di malam hari. Nah, terus Pak R ini menyanggupi, ya udah siap Pak kalau memang harus dilakukan penaburan garam
nanti siap katanya, kata Pak R ini ya. Nah ya tentunya garam itu kan sudah didoakan ya sahabat yang terakhir, atau dibacakan sholawat, atau dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menetralisir energi-energi yang tidak baik ya. Akhirnya Pak R ini mau melakukan ritual penaburan garam. Itu dimulai dari jam 10 malam. Ya memang penaburannya itu tidak banyak ya, paling menghabiskan mungkin 1/4 kilogram garam kasar ya setiap malamnya itu. Malam pertama Pak R sendiri melakukan penaburan wer ya ke seluruh lingkungan tersebut atau pekarangan rumahnya. Itu sudah dilakukan itu. Nah terus di malam yang kedua Pak R juga melakukan penaburannya sendiri ya. Pak R itu berani ya, penaburan war. Nah, di malam yang ketiga ini ya sahabat channel Dakir, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya ya, agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Dakir TV. Nah pada malam ketiga ini Pak R ini berhalangan untuk menaburi garam di sekitar rumahnya. Akhirnya yang menaburi itu istrinya atau perempuannya ya, atau istrinya Pak R sendiri. Nah di malam yang ketiga itu istrinya Pak R itu dengan keyakinan berkeliling lingkungan rumahnya dan menaburi garam. Pas saat di lokasi yang kemungkinan buat merinding ya, begitu sahabat channel Dakir. Barangkali nanti ada penampakannya di belakang di sana itu ya, terserah ya nanti sahabat channel Dakir sendiri. Nah menurut keterangan dari Pak R, setelah di malam yang ketiga yang menabur garam itu kan istrinya, itu di malam yang ketiga istrinya Pak R ini menaburkan garam itu melihat ada 3 bola api yang melesat dari pekarangan rumahnya ya sahabat channel Dakir. Itu sampai bergetar gemetar katanya si istrinya Pak R ini, sampai lemas begitu sudah ditaburkan lagi proses penaburan itu ada bola api yang seperti petasan itu terbang set 3 biji dari pekarangan rumahnya itu, entah dia melesat kemana ya. Itu keterangan Pak R seperti itu ya sahabat channel Dakir. Nah dengan gemetar lemas itu istrinya Pak R kan lari yang mendekati terus menceritakan pada Pak R, dan Pak R juga itu menceritakan pada saya ya, saya ceritakan di channel Dakir ini ya sahabat. Nah akhirnya dengan bergetar istri Pak R ini lemes karena melihat kok ada bola api yang terbang melesat dari pekarangan rumahnya. Akhirnya si Pak R ini berkomunikasi dengan bapak yang mengasih saran tersebut ya sahabat yang terakhir. Pak, itu waktu malam ketiga saya kan berhalangan menabur, tapi yang menabur istri saya. Tapi itu terusnya ada bola-bola api yang terbang dari pekarangan rumah saya, itu entah terbang kemana, katanya ke arahnya itu, kalau arah itu ke arah selatan terbangnya, ke arah selatan ya. Nah terus orang tersebut bilang ya sudah tidak apa-apa Pak, ya tinggal lanjutkan saja, nanti tinggal 4 malam hari lagi proses penaburannya. Nah singkat cerita proses penaburan ini di malam pertama sampai ke malam ke-7 sudah dilakukan semua ya sama Pak R dan keluarganya. Akhirnya Pak R berkomunikasi lagi, wah sudah dilakukan penaburan selama 7 malam. Nah terus si bapak tersebut kan bertanya, nah terus bagaimana masalah perkembangan warungnya?
Nah, si Pak R ini bercerita ya sahabat channel Dakir. Itu Pak katanya, pas waktu 7 hari selesai ini, orang yang berselisih masalah batas tanah dengan saya, kata Pak R ini ya, itu tiba-tiba datang dan membeli sesuatu di warung saya, kata Pak R itu. Itu sudah ada mungkin 9 sampai 11 tahun itu tidak pernah menginjak rumah saya ataupun belanja di warung saya, sekalipun itu bertetangga dekat ya sahabat channel Dakir. Tapi sekarang ada kejadian aneh, tiba-tiba orang tersebut datang membeli sesuatu ke tempat warung saya. Lalu Pak R itu kan melanjutkan ya sambil bertanya, apakah itu nantinya tidak akan menjadikan sesuatu yang bahaya lagi, kata Pak R. Terus orang tersebut kan menjawab, oh ya sudah tenang saja Pak R, karena kan itu sudah dibentengi. Kalaupun nanti orang yang sirik, baik tetangga ataupun orang lain, insya Allah tidak akan lagi bisa masuk, seperti itu ya kata orang tersebut. Akhirnya Pak R ini kan sedikit lega dan tenang ya, karena ada motivasi, jangan takut, jangan khawatir. Nah, sekalipun orang yang pernah membenci sampean itu datang lagi, jangan ditakuti. Akhirnya muncullah percaya diri. Kalau lahannya itu sudah bersih dari energi-energi yang kurang baik, dan disarankan juga itu Pak R itu yang dulu berselisih juga jangan kita musuhin, tetap kita rangkul. Yang penting warung sampeannya tetap laku lagi dan normal lagi. Dan alhamdulillah menurut kisah dari Pak R itu sendiri, sekarang itu warungnya kembali normal dan juga lancar ya sahabat channel Dakir. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Nah, kisah dari Pak R ini ya kemungkinan akhirnya kan cukup sampai di sini selesai ya. Jadi ujung-ujungnya Pak R ini mendapatkan solusi, suruh menaburkan garam yang sudah didoakan kemungkinan sama orang tersebut. Terusnya itu ada energi yang tidak bagus, wallahu alam ya, karena saya juga nggak melihat secara langsung. Ini dari kisahnya beliau ya, saya ceritakan lagi. Silakan dipercaya juga silakan, kalau tidak percaya juga ya tidak apa-apa ya sahabat channel Dakir. Kembali lancar sampai sekarangnya itu, makanya kisah ini bisa dikisahkan karena saya sudah berkomunikasi ya sama orangnya. Dan himbauan pada video kali ini, janganlah kita itu saling berebut tentang batas-batas tanah ya. Apalagi sampai kita itu menjolimi dari saudara atau tetangga kita sendiri, karena perebutan tanah itu sebetulnya hanya mengotori perilaku dan diri kita sendiri ya sahabat channel Dakir. Jadi janganlah kita itu gampang emosian. Ya, kalau memang di dalam surat lahan kita ya sekian meter, ya sudah, tinggal kita panggil aparat pemerintah untuk mengukurnya itu ya sahabat channel Dakir, supaya tidak ada kesirikan, merasa batas ini punya saya, jangan seperti itu ya sahabat channel Dakir. Karena semua ini adalah bukan milik kita, semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dikasih numpang saja sesaat di alam dunia ini ya sahabat channel Dakir. Dan cukup untuk video kali ini, mohon maaf pada narasumber bila mana kurang pas menceritakan kisahnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.